Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Epidemiologi Gizi akan mempresentasikan dengan judul Epidemiologi Anemia Defisiensi Besi, KVA, dan GAKI. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Ada yang pertama, ada saya, Safitri Huratul Maula. Lalu saya Yaskel Gabriel. Lalu saya Esriana. Lalu saya Rahayu Putri. Oke, selanjutnya kita bahas subbab 1 yaitu epidemiologi. Dari subbab 1 ini ada epidemiologi anemia defisiensi zat besi. Menurut orang, tempat, dan waktu, epidemiologi anemia defisiensi zat besi ini orangnya ada yang beresiko itu ada wanita menstruasi, wanita menyusui atau hamil, bayi, anak-anak, dan remaja, orang yang kurang makan makanan yang mengandung zat besi, jarang makan daging dan telur selama bertahun-tahun, dan menurut Riskesdas 2018, orang yang berumur lebih dari 75 tahun sangat beresiko untuk terkena anemia ini. Lalu untuk tempat, tidak ada tempat lebih spesifik di provinsi mana, tetapi untuk tempat spesifiknya ada di pedesaan yang lebih banyak angka anemianya. Lalu untuk waktu dalam kurun waktu minggu hingga tahun. Selanjutnya ada epidemiologi KVA. KVA itu kurang vitamin A. Untuk orangnya KVA ini ditemukan orang yang lebih rawan itu umur 9 sampai 12,9 tahun. Lalu untuk tempatnya sama seperti yang tadi anemia, tidak ada tempat spesifik, tapi ada di perkotaan dan pedesaan. Signifikannya hampir sama untuk banyaknya kejadian KVA ini. Lalu untuk waktu dan kurun waktunya itu kurun waktu tahunan. Selanjutnya epidemiologi GAKI. GAKI ini menurut orang itu dia orang yang tidak bersekolah dan berprofesi sebagai petani. Untuk tempat di Indonesia ini yang dominan GAKI yaitu ada di Aceh dan mayoritas ada di pedesaan. Lalu untuk waktunya yaitu kurun waktu tahunan juga. Selanjutnya ada etiologi, dijelaskan oleh teman saya. Yaitu selanjutnya subbab kedua tentang etiologi. Next. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai etiologi dari anemia defisiensi zat besi. Jadi anemia defisiensi besi ini dipengaruhi oleh asupan zat besi yang kurang, keadaan pendarahan yang kronik, ataupun malabsorpsi atau gagal terserapnya zat besi dalam tubuh seseorang. Terus ini sebab ini mengenai asupan zat besi kurang, berarti kurangnya asupan atau nutrisi yang diserap oleh seseorang, atau kurangnya makan daging merah, terus kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Next. Selanjutnya bisa disebabkan oleh pendarahan kronik. Pendarahan kronik di sini itu misalnya ada traktus gastrointestinal ataupun reproduksi. Ketiga, kehilangan darah sebelum mencapai titik tertentu. Cadangan besi akan dipakai untuk menstimulasi produksi hemoglobin di sum-sum tulang. Ketika cadangan besi telah sangat berkurang, sel darah menjadi mikrositik hipokronik. Kemudian ada disebabkan karena malabsorpsi zat besi. Ini terjadi pada pasien yang mengalami penyakit kronik seperti celiac disease. Keadaan ini terjadi pada jangka waktu yang lama, juga akan mengganggu absorpsi zat besi. Keadaan aklorida ini adalah kelainan pada lambung yang ditandai dengan sekresi asam lambung yang sangat sedikit. Kemudian ada etiologi tentang KFA, KVA. Jadi di sini itu vitamin A merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan,
sistem kekebalan tubuh, reproduksi, dan kesehatan kulit. Terdapat 3 jenis vitamin A, yaitu retinol, beta-karoten, dan karotenoid. Retinol umumnya dapat ditemui pada produk hewani seperti daging-dagingan, ikan, telur, dan produk olahan susu. Sedangkan beta-karoten dan karotenoid biasa ditemukan pada sayur-sayuran berwarna merah, hijau, kuning, dan oranye. Maka dapat disimpulkan defisiensi vitamin A disebabkan oleh kekurangan asupan bahan yang tinggi mengandung vitamin A. Kemudian etiologi mengenai gangguan akibat kekurangan yodium. Fungsi yodium adalah untuk memproduksi hormon tiroid secara memadai. Hormon tiroid itu sendiri berfungsi mengendalikan metabolisme dan fungsi penting tubuh lainnya. Kadar yodium yang rendah bukan merupakan satu-satunya penyebab penurunan fungsi tiroid. Kekurangan yodium dapat menyebabkan pembesaran abnormal kelenjar tiroid yang dikenal dengan istilah goiter, serta masalah tiroid lainnya pada anak-anak. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kecacatan mental. Yodium bisa didapatkan pada berbagai jenis makanan yang mulai dari ikan, telur, kacang-kacangan, daging, roti, susu, dan produk olahan seperti rumput laut serta flavonoid beriodium. Kemudian pada suap ketiga membahas mengenai faktor risiko. Yang pertama mengenai anemia defisiensi zat besi. Faktor risikonya itu pada wanita dan wanita hamil, kemudian usia tua, pendarahan, infeksi cacing tambang atau kukum, ada selanjutnya kebiasaan merokok, obesitas, diet vegetarian, malabsorpsi besi, menobahagia, kanker gastrointestinal, ada pengobatan aspirin dan antasida, sama mikaholis atau konsumsi susu sebagai sumber makanan utama. Kemudian ada faktor risiko bagi yang kekurangan vitamin A itu orang-orang yang lebih berisiko mengalami adalah ibu hamil atau menyusui balita dan anak-anak. Selain itu kondisi medis seperti kistik fibrosis dan diare kronis dapat meningkatkan risiko defisiensi vitamin A. Defisiensi atau kekurangan vitamin A merupakan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah pada anak-anak dan dapat meningkatkan risiko penyakit atau kematian yang disebabkan oleh infeksi. Ibu hamil juga dapat berisiko tinggi mengalami gangguan penglihatan pada malam hari atau rambut senja, dan risiko kematian maternal akibat kekurangan vitamin A ini. Menurut WHO, sekitar 250 juta anak prasekolah mengalami defisiensi vitamin A. Kemudian faktor risiko pada gaki, faktornya itu disebabkan kurangnya asupan makanan yang mengandung yodium seperti protein makanan, zat goitrogenik, status gizi, dan status infeksi. Orang yang mengalami gizi kurang, daya tahan tubuh akan menurun sehingga mudah terkena serangan infeksi dan dapat memperparah gaki. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke besarnya masalah anemia defisiensi besi, lalu KVA dan juga gaki. Yang pertama ada anemia defisiensi besi. Ini untuk lokal dan nasional, di mana anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Di hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Untuk mencegah anemia, setiap
ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah atau TTD minimal 90 tablet dalam selama masa kehamilannya. Nah, berikutnya ini ada angka cakupan pemberian dari tablet tambah darah pada remaja putri dan juga pada ibu hamil menurut provinsi tahun 2018, di mana target Transtra tahun 2018 itu untuk remaja putri sebesar 25% dan untuk ibu hamil itu sebesar 95%. Berikutnya untuk di internasional, anemia menyerang sepertiga penduduk dunia dengan IDA atau iodin defisiensi anemia yang menjadi penyebab utama. IDA sangat umum terjadi pada anak-anak prasekolah di bawah 5 tahun, wanita usia subur, dan wanita hamil dengan angka prevalensi mencapai 41,7%, 32,8%, dan 40,1%. Masing-masing itu didapat dari data Observatorium Kesehatan Global 2016. Nah, ketergantungan pada pola makan vegan, sindrom malabsorpsi, dan pendarahan menstruasi yang banyak juga merupakan kategori berisiko tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Dengan sekitar 2/3 wanita dengan menstruasi yang berat, pendarahan dengan IDA atau IDA, dan IDA lebih sulit diobati pada populasi lansia dan hanya mewakili sekitar 30% dari kasus anemia. Karena jenis anemia lain mungkin ada. Lalu donor darah yang sering juga merupakan penyebab yang kurang dikenali dari IDA. Nah, dalam satu studi terhadap 2.425 orang, 16,4% dan 48,7% dari pendonor laki-laki yang sering menunjukkan ketiadaan simpanan zat besi dan eritropoiesis yang dibatasi zat besi masing-masing dengan proporsi yang sesuai 27,1% dan 66,1% untuk perempuan. Nah, berikutnya ini besar masalah untuk KVA, di mana ada cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 86,18%, dan provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian vitamin A adalah di Yogyakarta sebesar 99,86%, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Kalimantan Tengah, yaitu 69,55%. Sebanyak 3 provinsi belum mengumpulkan datanya, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, berikutnya internasional. Next. Nah, dari gambar yang sebelumnya itu hanya 61% dari anak-anak yang menjadi sasaran tercapai pada tahun 2018, dengan Afrika Timur dan Selatan mencapai cakupan terendah yaitu 57%. Dari 64 negara yang dianggap prioritas untuk program suplementasi vitamin A tingkat nasional, 57 negara memiliki perkiraan cakupan 2 dosis yang tersedia untuk 2018. Hanya di bawah sepertiga dari 57 negara ini atau 17 negara mencapai cakupan 2 dosis dari 80% atau lebih pada tahun itu. Upaya masa depan perlu difokuskan pada penguatan sistem sehingga lebih banyak anak yang dapat dilindungi. Nah, berikutnya untuk GAKI, secara nasional 77,1% RT atau rumah tangga yang mengonsumsi garam dengan kandungan cukup iodium, lalu 14,8% RT mengonsumsi garam dengan kandungan kurang iodium, dan 8,1% RT mengonsumsi garam yang tidak mengandung iodium. Provinsi dengan proporsi RT yang mengonsumsi garam dengan kandungan cukup iodium tertinggi adalah Bangka Belitung sebesar 98,1%, dan terendah adalah Aceh 45,7%, dan secara angka nasional angka ini masih belum mencapai target Universal Salt Iodization atau USI, yaitu garam beriodium untuk semua, yaitu minimal 90% RT yang mengonsumsi garam dengan kandungan cukup iodium.
Nah, berikutnya secara internasional di sini juga cakupan garam beriodium pada semua keluarga di dunia itu baru sebesar 88% saja. Next. Selanjutnya ada alternatif intervensi. Yang pertama untuk anemia defisiensi besi, di sini ada yang pertama meningkatkan konsumsi bahan makanan sebagai sumber Fe, lalu yang kedua ada pemberian obat cacing, yang ketiga health education, dan keempat fortifikasi zat besi. Lalu berikutnya untuk KVA, pencegahannya bisa dilakukan komunikasi informasi edukasi atau KIE, dan untuk penanggulangannya bisa dengan pemberian vitamin A dosis tinggi 2 kali dalam setahun, lalu meningkatkan konsumsi vitamin A atau provitamin A, dan juga fortifikasi vitamin A dalam bahan makanan sehari-hari. Dan selanjutnya ada intervensi untuk GAKI. Yang pertama program iodisasi garam, di mana semua garam harus memenuhi 30 ppm kalium iodat. Lalu ada yang kedua KIE lagi, yang bisa dilakukan melalui advokasi, penyuluhan, kampanye, dan memberikan edukasi. Lalu yang ketiga ada surveillance GAKI, di mana melakukan surveillance terhadap kecukupan iodium masyarakat serta tingkat kejadian GAKI. Dan yang keempat ada pencapaian 8 dari 10 indikator penanggulangan GAKI berkelanjutan, yaitu melihat cakupan garam, kadar iodium dalam urin atau UIE, dan TGR atau total goiter rate. Yang pertama studi tentang anemia dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia. Jadi latar belakangnya, anemia dalam kehamilan masih merupakan masalah kronik di Indonesia, terbukti dengan prevalensi pada wanita hamil masih mencapai 63,5%. Dalam 4 tahun terakhir, prevalensi anemia tidak menunjukkan penurunan yang cukup berarti, dan anemia pada kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia. Metode yang digunakan menggunakan metode survei deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Analisis data menggunakan uji statistik non-par yaitu chi-square. Populasinya adalah semua ibu hamil trimester 3 yang mengalami anemia dan memeriksakan kehamilannya di puskesmas Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa pada tahun 2009 sampai 2010 yang berjumlah 56 ibu hamil. Teknik samplingnya itu teknik sampling jenuh, yaitu mengambil semua populasi sebagai sampel. Jadi sampelnya sama dengan populasi. Teknik pengambilan datanya, alat yang digunakan adalah buku register PWSKI Puskesmas Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa tahun 2009 sampai 2010. Dan variabel independennya ada paritas, umur, pendidikan, kunjungan ANC, dan konsumsi tablet zat besi. Dan variabel dependennya adalah tingkat anemia. Hasilnya, yang pertama ada hubungan antara umur responden dengan tingkat anemia pada ibu hamil. Lalu ada hubungan antara paritas responden dengan tingkat anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan tingkat anemia pada ibu hamil. Lalu ada hubungan antara kunjungan ANC dengan tingkat anemia pada ibu hamil. Lalu ada hubungan antara konsumsi tablet zat besi dengan tingkat anemia pada ibu hamil. Selanjutnya kita ada studi tentang GAKI dengan judul faktor konsumsi yang berhubungan dengan kejadian GAKI pada anak sekolah dasar. Latar belakangnya, GAKI merupakan salah satu dari 4 masalah gizi utama di Indonesia. GAKI merupakan spektrum luas dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental dengan gambaran yang sangat bervariasi sesuai dengan tingkat tumbuh kembang manusia akibat kekurangan iodium. Iodium itu adalah unsur gizi mikro yang berfungsi untuk memulihkan hormon tiroid, tiroksin, dan iodotironin yang berguna dalam proses pengembangan susunan saraf pusat dan proses tumbuh kembang manusia. Oleh karena itu, GAKI diketahui mempunyai kaitan erat dengan gangguan perkembangan mental dan kecerdasan. Jadi semakin besar angka prevalensi GAKI di Indonesia, maka akan menghambat pembangunan SDM di Indonesia.
Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara konsumsi makanan tinggi yodium, makanan yang mengandung zat goitrogenik, protein, dan penggunaan garam beriodium dengan kejadian gaki di MI Depok Harjo, Parakan, Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sumber datanya yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden berupa data recall konsumsi 2 kali 24 jam, data food frequency questionnaire, data tentang penggunaan garam beriodium, dan data sekundernya diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tentang prevalensi TGR dan data konsumsi protein di Kabupaten Temanggung. Populasinya adalah seluruh siswa MI Depok Harjo sejumlah 66 siswa. Teknik samplingnya purposive sampling dan diambil sampel sebanyak 40 siswa. Maaf, itu ada kesalahan penulisan. Variabel independennya yaitu konsumsi makanan tinggi yodium, konsumsi makanan yang mengandung zat goitrogenik, konsumsi protein, dan penggunaan garam beriodium. Variabel dependennya adalah kejadian gaki yang diukur dengan UEA. Hasilnya, faktor konsumsi yang berhubungan dengan kejadian gaki adalah konsumsi makanan yang mengandung zat goitrogenik, konsumsi protein, penggunaan garam beriodium, dan variabel yang tidak berhubungan adalah konsumsi makanan tinggi yodium. Sehingga simpulannya berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan yang pertama ada hubungan antara konsumsi makanan zat goitrogenik, konsumsi protein, penggunaan garam beriodium dengan gaki di MI Depok Harjo, Parakan, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, tidak ada hubungan antara konsumsi makanan tinggi yodium dengan kejadian gaki di MI Depok Harjo, Parakan, Kabupaten Temanggung. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PPT dan makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.